Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya Jumat 21 Juni 2024. Kita percaya bahwa kita boleh merasakan pagi yang indah ini. Itu semua karena anugerah Tuhan dan cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh diberikan kesempatan untuk menikmati satu hari dalam kehidupan kita, aktivitas kita. Untuk itu, sebelum kita kembali dalam kehidupan kita, aktivitas kita, berbagai kesibukan kita, mari kita luangkan waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dari Kisah Para Rasul 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Kisah Para Rasul 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Namun sebelum itu, mari kita minta tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang berkuasa atas kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami boleh bangun di pagi yang indah ini. Itu semua karena kasih-Mu dalam hidup kami. Sebelum kami kembali dalam pekerjaan kami, aktivitas kami rindu untuk mendengarkan dan juga merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami, agar kami dapat memahami dan kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Kisah Para Rasul 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Paulus di Tirus dan di Kaisarea. Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos, dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya kami tibalah di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan Roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami, murid-murid semua dan dengan istri dan anak-anak mereka, mengantar kami sampai keluar kota, dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri kami naik ke kapal, dan mereka pulang ke rumah. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais, dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil di situ, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kakinya dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Karena ia tidak mau menerima nasihat kami,
kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kita, satu tema yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu teguh memberitakan Injil. Teguh memberitakan Injil. Berani karena benar, takut karena salah. Hal ini merupakan sebuah ungkapan yang berarti seorang tidak akan takut bertindak selama ia berada di pihak yang benar. Demikianlah kisah heroik Paulus yang dalam pelayanannya memberitakan Injil ketika hendak ke Yerusalem. Perjalanan pemberitaan Injil Paulus menjangkau berbagai daerah. Dari Efesus, ia menuju Kos, Venesia, Tirus, sampai ke Kaisarea. Setibanya di Kaisarea, ia tinggal di rumah Filipus. Setelah beberapa hari datanglah Agabus, seorang nabi dari Yudea. Ia bernubuat bahwa Paulus akan ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan ia akan diserahkan ke tangan bangsa-bangsa lain. Ketika mendengar hal itu, banyak orang yang meminta dan memohon agar Paulus tidak melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem. Namun, ia membulatkan tekadnya untuk tetap ke Yerusalem dengan keyakinan bahwa walau kematian sekalipun menghampirinya, jika itu demi Injil Kristus, maka ia rela. Ia mengatakan, "Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem demi nama Tuhan Yesus." Teman-teman Paulus juga akhirnya menyadari bahwa Tuhan menghendaki Paulus untuk ke Yerusalem. Tersirat dalam ucapan mereka, "Jadilah kehendak Tuhan." Paulus tidak gentar melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem, sekalipun ia menyadari bahwa akan ada bahaya di sana. Karena ia mengimani bahwa hidupnya telah ditebus dan kini hidupnya adalah milik Allah. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kita mungkin tidak mengalami ancaman seperti yang dialami Paulus dan juga orang-orang percaya pada saat itu. Namun, haruslah kita ketahui bahwa konsekuensi sebagai pengikut Kristus yang setia, hidup dalam kebenaran dan memberitakan Injil Kristus itu selalu diuji dalam kehidupan kita setiap hari. Itulah konsekuensi, namun kita harus terus teguh untuk senantiasa memberitakan Injil Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menyadarkan kami untuk terus memberitakan Injil kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami terus teguh dan percaya bahwa Engkau akan memampukan kami dalam menyatakan dan memberitakan Injil kebenaran-Mu itu dalam kehidupan kami kepada sesama kami. Ya Tuhan, kami akan kembali ke pekerjaan kami, aktivitas kami, dan berbagai kesibukan kami. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami, memberkati setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang kami lakukan, sehingga semuanya itu boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, dimanapun mereka berada, baik itu yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh dari kami. Kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka, pendidikan dan pekerjaan mereka. Engkau selalu menyertai, menuntun mereka. Hadirlah di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka
itu boleh menyatakan dan menjadi saksi kebenaran dari Injil Kristus. Kehidupan mereka boleh menyatakan kemuliaan Tuhan dalam segala aspek yang mereka lakukan. Tuhan, kami juga berdoa untuk segenap anggota jemaat Talwandrea, dimanapun mereka berada, dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka. Kiranya Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah keluarga mereka dan kehidupan mereka, sehingga kehadiran mereka boleh menyatakan kuasa-Mu, boleh menyatakan kemuliaan-Mu di dalam hidup mereka. Mungkin di antara kami ya Tuhan ada yang dalam kelemahan tubuh, tetapi Engkau melihat mereka dan memulihkan mereka dalam berbagai usaha pemulihan yang mereka usahakan hingga saat ini. Tenaga medis, obat-obatan dan juga makanan serta minuman, Engkau menyatakan kuasa-Mu di dalamnya, sehingga kehidupan mereka dan mereka sendiri boleh pulih kembali dan nama-Mu lah yang dimuliakan. Begitu juga ya Tuhan, di antara kami mungkin ada yang berduka cita, sekalipun duka cita melanda kehidupan mereka, melanda keluarga mereka, tetapi Engkau hadir menyatakan kasih-Mu dan penghiburan-Mu di kehidupan mereka, sehingga mereka boleh merasakan kehadiran-Mu yang sungguh nyata dan menghibur dan membawakan sukacita di tengah-tengah mereka. Begitu juga ya Tuhan, untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, sekalipun fisik mereka melemah, tetapi kami yakin dan percaya iman kepercayaan mereka terus teguh dan kuat kepada Engkau saja. Oleh karena itu, hadirlah di tengah-tengah kehidupan mereka, tuntun mereka, hibur mereka, sehingga mereka boleh merasakan kasih dan sukacita dan kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Juga ya Tuhan, untuk pelayanan kami di tengah-tengah jemaat-Mu, kiranya Engkau senantiasa memberkati, menuntun kami, sehingga pelayanan yang kami lakukan itu semuanya boleh menyenangkan hati-Mu saja. Tuhan, inilah doa kami, ungkapan syukur kami, permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Demikianlah perjumpaan kita dalam Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 21 Juni 2024. Kiranya kehidupan kita senantiasa menyatakan dan memberitakan Injil Kristus di dalam segala aspek kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.